Masa Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumatera Selatan kali kedua menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Kejari, Banyuasin, Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Kali ini mereka datang dibersamai langsung ketua dan anggota BPD serta tokoh masyarakat dengan satu tujuan, mendesak aparat penegak hukum menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, sejak tahun anggaran 2022 hingga 2024. Spanduk berisi kecaman terhadap praktik korupsi dibentangkan, membawa keranda sebagai simbol telah matinya hukum dan rasa keadilan di Banyuasin. Orasi yang meledak-ledak menyebut korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas hak hidup rakyat desa. Kejari Banyuasin jangan tidur, dana rakyat jangan dibiarkan dijadikan bancaan. Kalau ada bukti, segera tetapkan tersangka, seru Miko Pedri, koordinator aksi GMAK, di hadapan pejabat Kejari Banyuasin. Kesempatan itu Ketua BPD Lubuk Rengas M. Ikhwan Akib kembali menegaskan pihaknya selama 3 tahun Kades menjabat merasa belum pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban LPJ dan menerima salinannya. Dalam pernyataan sikapnya, GMAK menuntut 3 hal mendasar. 1. Kejari Banyuasin segera turun tangan mengaudit penggunaan dana desa Lubuk Rengas tahun 2022 sampai tahun 2024. 2. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, lalu menetapkan tersangka jika ditemukan penyimpangan. 3. Menjerat setiap pelaku penyalahgunaan dana tanpa pandang bulu. Massa juga menegaskan aksi mereka tidak akan berhenti. Kami akan terus mengawal. Kalau Kejari diam, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar. Dengan minta, kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk memberhentikan kepala desa dengan kesabaran tidak ada masalah. Karena kami menilai tidak ada hanya berpihak kepada penyelenggara negara. Dan tersangka yang hanya mengharapkan keadilan kepada mereka, tapi apa Pak? Nyatanya kami tidak mengatakan keadilan Pak. Kami menyuarakan pendapat dan pendahuluan, tapi apa yang kami dapat itu kan sudah intervensi. Maka dengan ini Pak, kami yang tergabung dalam gerakan masyarakat anti korupsi menyampaikan tuntutan kami kepada pimpinan kami. Ini urung demo nih. Tidak. Untuk bisa Bapak yang dapat saya sampaikan, para kawan kembali, silakan. Jadi sekali lagi, saya meminta kepada Bapak Bupati, supaya dengan segera memberhentikan, memecat Saudara Alipan sebagai Kepala Desa Lubuk Rengas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hari ini saya membantu sahabat saya, membantu keluarga saya, membantu para saudara-saudara saya di Desa Lubuk Rengas, kawan-kawan. Mereka yang terzalimi, mereka yang tertindas oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan masyarakat. Betul tidak, kawan-kawan? Maka dari itu, kepalkan tangan kiri kita sebagai tanda perlawanan. Angkat tangan kita semua, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Kejaksaan Tinggi Banyuasin, izinkan saya memaparkan sedikit permasalahan yang ada di desa. Sampai saat ini kan sudah 3 tahun saya menjabat sebagai Ketua BPD, belum pernah mendapatkan salinan dari BPD dan arsip BPD. Jadi untuk mengoreksi apakah ada penyimpangan, ada apa fiktif, apa benar, belum bisa secara pasti. Jadi kami, perasaan kami ada sedikit kejanggalan pemalsuan tanda tangan. Itu saja Pak. Iya, terima kasih. Baik Pak, perlu saya tegaskan. Jadi di sini Pak, BPD itu tidak pernah menandatangani
LKPJ 2022-2024. Karena di sini kami agak bingung Pak, kok bisa dana desa 2023-2024 itu saja, sedangkan BPD tidak pernah menandatangani itu. Apakah dipalsukan atau bagaimana? Dan juga Pak, BPD tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat dan tidak pernah musyawarah desa Pak. Nah, dan parah lagi, BPD juga sudah menyampaikan BPD tidak pernah menerima LKPJ Pak. Jadi kemana Pak keadaan kami Pak sebagai masyarakat desa Lambaregas? Uang rakyat Pak, itu uang kami. Uang kami. Kami Pak datang ke sini mempertanyakan itu Pak. Hak kami. Jangan sampai kami datang dengan masa yang lebih besar. Untuk sampai di sini Pak. Bahkan kami akan melakukan aksi kekejaksaan Pak. Jika apa yang kami tidak diselesaikan. Karena kami berharap penuh kepada kejaksaan negeri Banyuasin. Karena jika tidak di sini, kemana kami mengadu? Karena kami tidak ingin Pak Banyuasin ini tercoreng dengan oknum-oknum yang seperti itu, oknum-oknum yang ingin bergaya diri. Seperti ini Pak, jika pemilihan kepala desa ditunggangi oleh orang-orang tidak bekerja Pak, orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas. Mirip Pak, PLT dipotong, bantuan beras 20.000 dimintai. Apakah itu sebagai pemimpin? Masa menggelar aksi di dua tempat di kantor Bupati disambut Sekretaris Dinas PMD Banyuasin Mary Hasan dan di Kejari Banyuasin perwakilan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin Charles. Kesempatan itu berjanji akan segera menindaklanjuti laporan masa aksi. Sudah kami terima dan sudah kami telaah dan saat ini kami sudah lanjuti dengan pengumpulan data dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Oke. Yaitu kami dalam minggu ini juga sedang memanggil satu persatu, tidak langsung sekaligus karena kita untuk pengumpulan data terlebih dahulu. Saat minggu ini kami mencoba untuk memanggilan terhadap Siap. untuk kawan-kawan masyarakat anti korupsi Jakarta Selatan, memohon kesabarannya. Ini pada intinya tetap komitmen untuk memerankan apabila memang ada dugaannya kami akan tidak lanjuti lebih lanjut. Dan saat ini kami sampaikan perkembangannya itu kami dalam pengumpulan data keterangan. Oke. Baik, di sini saya mewakili dari masyarakat Desa Lubuk Rengas sekaligus pemuda desa. Di sini sekali lagi saya tegaskan hari ini kami untuk kedua kalinya menyampaikan sekaligus mempertanyakan kepada pihak Kejari Banyuasin serta meminta kepada Bapak Bupati Banyuasin untuk memberhentikan saudara Muhammad Ali Panik sebagai kepala Desa Lubuk Rengas. Dan kami juga menutup komunikasi untuk saat ini. Artinya tidak ada yang namanya toleransi, Pak. Tegakkan hukum walaupun bumi akan runtuh. Kami Pak, Bu di sini terkait pemotongan BLT, terkait uang 20.000 untuk beras, serta BPD tidak pernah menerima LKPJ selama beliau menjabat sebagai kepala desa. Jadi beliau dari 2022, 23 dan 24 BPD sebagai wakil kami tidak pernah menerima salinan LKPJ. Di sini kami menduga bahwa tanda tangan LKPJ tersebut pemalsuan. Kami akan melanjutkan aksi dengan massa yang lebih besar jika laporan kami tidak ditindaklanjuti. Belum. Jadi saya memberi ruang waktu kepada pihak Pemdes untuk memberikan salinan PPDS dan LKPJ. Ya, dari tahun 2022 sampai 2024 belum pernah itu LKPJ itu. Jadi sekali lagi melalui media ini saya mengharapkan kepada pemerintah desa supaya menyerahkan salinan LKPD dan SPJ APBDes tersebut. Karena saya ingin mengoreksi apakah benar pembangunan itu ada atau Tidak. fiktif. Iya. Tanda tangan nggak? Iya.
Jadi sekaligus untuk membuktikan bahwa apakah memang saya menandatangani itu atau bukan. Jadi disinilah letak kebenaran pada permintaan LKPD dan SPJ tersebut. Betul. Kalau untuk LKPJ, kalau untuk rapat-rapat musdes itu ada. Tapi untuk LKPJ belum ada selama 3 tahun. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Kejari, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kita banggakan supaya bisa membantu kami, masyarakat kecil. Ya. Sekaligus kalau memang terbukti minta dipecat, diberhentikan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membubarkan diri, Miko Pedri bersama Ketua BPDM Ikhwan Akib memasukkan berkas tambahan terkait labdu mereka pekan lalu ke PTSP Kejari Banyuasin. Dari Kejari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Ganevo, Tim Ada Berita mengabarkan.